Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan junna wa hisnan li awliyaih. Unzila fihi al-Qur'an hudan linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, sidang jamaah wabil khusus anggota daripada AKUR, Ajang Komunikasi Umat Rasulullah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya AKUR, kita akur-akur aja ya. Nggak ada yang baku bombe ya. Nggak ada yang baku marah ya. Mudah-mudahan akur-akur aja, adem ayem. Sehingga apa? Karena memang kita mengaku umat Rasulullah. Kalau memang mengaku umat Rasulullah, menjadi manusia yang bisa memanage hatinya, tidak dihinggapi rasa benci, rasa dendam, rasa persaingan. Sehingga tadi kita akur-akur saja, insya Allah. Wabil khusus sahibul bait, Ibu Hajah Hasnawati Kadir, yang memfasilitasi ruangan ini, rumah ini untuk menjadi salah satu tempat majlis ilmi kita, mendapat salah satu tempat kita untuk mencari ilmu Allah. Mudah-mudahan tempat yang selalu kita dijadikan fasilitas untuk mencari ilmunya Allah, yakin tempat itu akan Allah berkahi dan Allah rahmati, insya Allah. Maka yang punya tempat, yang punya nanti mungkin tidak di satu tempat ini aja kan? Nanti bergilir, ibu harus mohon maaf berlomba-lomba. Tempat saya, kenapa? Di situ ada kajian ilmu, di situ kita jadikan majelis ilmu rumah kita. Maka di situ pula lah rumah kita nanti akan menjadi saksi bahwa rumah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, bukan hanya sekedar tempat kita berteduh, tapi rumah ini dijadikan kajian ilmu, dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Insya Allah rumah ini dirahmati dan diberkahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai di siang hari ini bertepatan di tanggal berapa Ramadan ini? 8 atau 18? 18? Oh 8. Ya Allah, saya pikir sudah 18 ibu. Ya Allah, 8 di bulan suci Ramadan kita masih diberikan kesehatan, puasa semua ibu? Puasa semua? Ada yang tidak puasa? Oh, ada. Kenapa? Karena lampu merah. Masya Allah, karena datang tamu tak diundang atau tamu diundang? Bu, tamu tak diundang atau tamu diundang? Kalau bulan Ramadan tak diundang, tapi selain Ramadan diundang. Kenapa? Kalau selain Ramadan, alhamdulillah cuti nih. Cuti musim panjang, tapi Ramadan tak mau bolong. Berharap jangan datang tamu itu. Sampai-sampai dia bela-belain minum pil obat penahan haid. Tidak diperbolehkan ibu. Tidak diperbolehkan. Karena itu mohon maaf, kita berarti menentang kudrat Allah. Minum pil obat penahan haid diperbolehkan ketika darurat. Salah satunya ketika menunaikan haji atau umrah. Kenapa? Karena keadaannya kita sudah setengah mati menunggu untuk pergi ke tanah suci. Setengah mati kita perjalanan ke sana. Setengah mati kita mohon maaf mengeluarkan uang banyak. Tapi sampai di sana nggak melaksanakan ibadah-ibadah yang mewajibkan kita dalam keadaan suci. Sehingga apa? Bahkan mohon maaf akan tertunda pelaksanaan ibadah itu, akan tidak jadi apalagi ketika kita harus sukuk, harus tawaf ifadah. Maka ulama memperbolehkan itu minum pil obat penahan haid. Selain itu tidak diperbolehkan. Ada ibu-ibu begitu. Ibu di sana, di sini mah nggak ada. Ada Tonji? Jangan bu.
Kita berarti melanggar ketentuan Allah, dan itu ketika kita tahan-tahan sesungguhnya kita mohon maaf menahan penyakit ada di dalam hati, di dalam tubuh kita. Karena haid itu adalah penyakit. Biar ini keluar. Jangan kita tahan-tahan kecuali tadi dalam keadaan darurat, insya Allah. Sehingga insya Allah apapun yang Allah tentukan pastilah yang terbaik untuk kita. Termasuk sebagai seorang wanita diberikan ketentuan harus datang yang namanya masa-masa menstruasi dan sebagainya. Itu adalah kita nikmati. Karena apa? Bu, yang haid, yang sedang menstruasi, kalau bahasa Inggrisnya macarepa, bahasa apa itu, Bu? Oh, bahasa Bugis. Bahasa macarepa, itu mohon maaf, pahala kita tidak akan berkurang. Karena Rasulullah mengatakan, ketika seseorang dalam keadaan sakit atau musafir tidak melakukan satu rutinitas kewajiban yang biasa dilakukan, tapi tidak dapat melakukan, pahalanya tidak akan berkurang, mohon maaf, seperti dia dalam keadaan iqamah atau mukim melakukan aktivitas ibadah itu. Begitu juga haid, dikategorikan sakit. Walaupun kita tidak melakukan sholat, tapi karena kita rutinitas setiap harinya selain, mohon maaf, ketika tidak haid melakukan aktivitas amal kebaikan, tidak akan pernah berkurang catatan amal kebaikan tersebut. Insya itulah kelebihan seorang wanita. Maka bersyukur, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, kekasih kita, teladan kita, penyelamat kita yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Ketika umat-umat zaman Nabi terdahulu berlarian datang kepada nabinya meminta pertolongan syafaat, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali manusia pilihan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah, kelak yang akan mendapatkan syafaat pertolongan dariku adalah dialah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka di bulan Ramadan, selain kita baca Quran, kita kejar bacaan Al-Quran. Kalau kita mohon maaf dalam keadaan renggang, dalam keadaan mungkin sedang duduk-duduk, kita sambil bersolawat. Basahi lisan ini dengan kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Madodong mentang-mentang puasa. Apalagi jam-jam segini, Bu, ya. Jam segini waktunya memang makan siang. Ya Allah, ini perut udah kriuk-kriuk. Masya Allah, disuruh salawatan ini Ustaz ada aja. Nggak apa-apa, mudah-mudahan dengan salawat Allah memberikan kekenyangan. Masya Allah deh, nama Dodong. Semangat, semangat, semangat. Karena puasa sesungguhnya adalah menyehatkan kita. Sumu, tasihu, berpuasalah. Maka insya Allah kita akan sehat selalu. Akan dijaga oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ibu, ibu, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, masya Allah ya Rahman ya Karim. Tak terasa hari ini sudah hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang menjadi ajang kita untuk berintrospeksi diri, bulan yang kita ajarkan untuk mohon maaf musabaqah. Apa itu musabaqah? Berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Bulan yang dimana Allah menjanjikan mengobral besar-besaran yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulan Ramadan, tapi dia tidak mengoptimalkan bulan Ramadan itu sebaik-baiknya. Maka saya tadi katakan bulan Ramadan adalah bulan musabaqah, bulan perlombaan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan fastabiqul
berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Jangan berlomba-lomba dalam gaya. Ini mah terkadang mengedepankan berlomba-lomba dalam gaya. Temennya punya emas segini, dia nggak mau kalah, mau segini. Temennya punya kalung cuma 2 susun, dia mau 5 susun. Sehingga jalannya begini. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Temennya pakai suntik putih, nggak mau, saya juga nggak mau kalah, mau putih. Allahu Akbar. Ini apa? Berlomba-lomba dalam gaya. Yang harus kita perlombakan adalah dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam mencari ilmu. Kalau dia bisa sepinter itu, saya pun harus bisa. Kalau dia serajin itu, saya pun harus rajin. Dia, mohon maaf, dia saja yang belum ke tanah suci, begitu menutup auratnya. Kenapa yang sudah saya berkali-kali ke tanah suci tidak optimal menutup aurat? Dia yang, mohon maaf, hidupnya tidak terlalu kaya, sederhana, kenapa bisa rajin sedekah? Saya yang mungkin berkecukupan lebih dari dia, kenapa kok sedekahnya sedikit? Ini yang harus kita kejar. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bulan Ramadan, bulan ajang kita untuk memacu adrenalin kita, semangat kita untuk semakin terdepan dalam hal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, di bulan Ramadan ini li'annal hasanati fihi mustami'un. Setiap sesungguhnya kebaikan di bulan Ramadan itu berkumpul. Contoh, di luar Ramadan masjid nggak terlalu rame. Betul tidak? Kalau Ramadan masjid rame, berbondong-bondong pergi ke masjid. Sholat sunnah tarawih, tapi sholat wajibnya tidak dikerjakan. Ya. Rajin dia, paling barisan depan lagi. Udah begitu mah kapling tempat lagi. Di sini ada yang biasa emang kapling tempat? Hah? Ada. Dia kapling tempat di situ aja. Masya Allah, sejadahnya ditaruh di situ 24 jam. Bahkan yang hebatnya lagi, kalau ada orang yang nempati itu tempatnya, marah. Padahal dia datangnya terlambat. Padahal apa? Nggak boleh, mohon maaf, kita sholat sementara saf di depan barisannya masih kosong. Isi yang kosong. Ini terkadang ibu seperti di Lemborina, di namelo lete. Kenapa tidak mau pindah? Manyaman lah ada ki. Bu, yang mengkapling tempat itu rugi, Bu. Kenapa? Kalau kita hanya sholat di situ-situ saja, berarti tempat itu saja yang nanti akan menjadi saksi kita atas kebaikan kita. Ya. Yauma idin tuhaddisu ahbaroha. Pada hari itu, mohon maaf, bumi-bumi mengabarkan apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini. Dia menjadi saksi, ya Allah, saya dijadikan tempat untuk sholat ini, untuk sholat zuhur, untuk sholat wajib, untuk sholat sunnah, untuk sholat sunnah tarawih. Semakin banyak tempat sekarang di sini. Semakin banyak tempat yang kita tempati, semakin banyak tempat nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau begitu saya mau pindah-pindah nanti, depan, belakang, samping, kanan, sampai-sampai dia bela-belain. Mohon maaf, tempatnya di depan imam. Kalau di depan imam bukannya sholat, disolati. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi ya Allah, rugi sekali lagi. Tapi ini menjadi penyakit khususnya ibu-ibu. Bapak-bapak ada gagal nih Bang Kapling? Ada tidak? Agak ibu-ibu sih. Saya juga heran. Tapi di Makassar tidak ada, Ibu. Kemarin mohon maaf, saya 2 masjid sholat tarawih dan juga sholat subuh, dia gagam memang kapling di daerah Ji. Di Pindrang nggak tahu, di Sidrap nggak, mungkin nggak ada di Sidrap, di gagam ya. Ada kan Ji? Berarti pada moe Pindrang sama Sidrap. Oh, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah, Ibu pindah-pindah, jangan di situ-situ juga, rugi. Jadi kalau barisan terdepan masih, dan herannya ibu suka sekali barisan belakang dulu diisi. Kalau kita pertama datang, maka barisan yang diutamakan adalah pas di belakangnya imam kita, tempati di situ. Nanti temannya lagi sampingnya, nanti tempat lagi sampingnya. Ini mah terkadang sebelah kiri dulu, di pojok lagi. Kenapa? Karena memang sudah mengkapling di situ. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Jamaah. Aja nama kapling. Emang ibu sudah bayar, Ibu? Ya Allah, temputannya ki masjid tak.
Ya Allah ya Rahman ya Karim. Li'annal hasanati mustami'atun. Sesungguhnya semua kebaikan berkumpul. Yang tadinya tidak pernah ke masjid. Yang tadinya maseke, jadi rajin sedekah. Alhamdulillah. Maka dari itu, Ramadan dikatakan kata Rasulullah, andai saja umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka umatku niscaya berharap 1 tahun itu Ramadan semua. Karena kebaikannya begitu luar biasa. Maka, apa saja sih yang harus kita kerjakan? Walaupun ini sudah di hari ke-8, mohon maaf apalagi perkara-perkara sunnah yang terkadang orang tidak tahu tapi dilalaikan dalam amalan-amalan bulan suci Ramadan ini. Baik yang berhukum wajib maupun yang berhukum sunnah. Tentu amalan di bulan suci Ramadan yang harus kita kerjakan adalah siam, berpuasa. Tadi Ananda udah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ayatnya kita semua hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Yahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah yang punya iman, yang dipanggil oleh Allah yang orang yang punya ngakui Allah dan Rasulnya, yang yakin kepada Allah. Kalau kau yakin, engkau beriman, engkau percaya kepada aku, kata Allah, wajib atasmu berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Tapi sesungguhnya bukan hanya sekedar kita untuk melakukan kewajiban kita. Sesungguhnya banyak faidah di dalam berpuasa. Baik dalam segi kesehatan. Kalau ibu sedang kolesterol puasa, turun kolesterol tak? Asam urat naik, asam uratnya naik, asam lambung. Asam lambung naik, puasa. Asam urat puasa. Karena apa? Sumutasihu. Tetapi banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus saja. Rubba min sha'imin falaisa min siyamihi ilal ju'al atas. Banyak orang yang berpuasa falaisa min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Artinya dia puasa cuman tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Tapi apa? Anggota tubuhnya tidak berpuasa dari kemaksiatan. Matanya enggak puasa dari lihat-lihat yang dilarang oleh Allah. Telinganya tidak puasa dari dengerin gosip. Mulut tidak puasa dari ngomongin orang. Bu, mau gosip kah? Ini Ramadan libur tidak gosipnya? Libur. Sampai kapan liburnya? Cuti dulu gosipnya. Kan enak itu kalau sambil nunggu puasa, apalagi pas berbuka puasa bersama. Ya Allah, nunggu buka puasa. Magai. Gare agar. Padahal lagi puasa tuh. Mulut tidak puasa dari nyakitin orang, dari berbicara yang tidak-tidak, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan anggota akur ini berpuasa bukan hanya nafsu dalam makan, minum, berhubungan, tapi apa? Anggota tubuhnya juga imsak, menahan daripada perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya juga ikut puasa ya Bu ya. Bapak mohon maaf, telinganya ikut puasa, bahkan hati dan pikiran kita pun ikut puasa dari memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siam. Dan rukunnya puasa itu cuma 2, niat dan juga imsak. Puasa tidak akan sah, puasa tidak akan dinilai puasa ketika tidak punya niat. Maka setelah apa? Kalau kita habis sholat tarawih, sholat witir, biasa apa kalau bahasa Bugis itu pada maniata baja, begitu ya? Pada niata baja apa? Pada niata pokoknya begitulah. Pada niat apa aja, pokoknya pada niat besok dipimpin nawaitu sama godin, karena memang niat. Kalau puasa sunnah kita niat jam 7 jam 8 pagi baru niat sah. Tapi kalau puasa wajib sebelum terbit fajar atau sebelum waktu imsak, ketika waktu imsak harus berpuasa, harus berniat. Kapan di luar daripada terbitnya fajar, setelah terbitnya fajar, maka puasanya tidak sah. Beda dengan puasa sunnah. Habis salat subuh, males kak saya makan. Puasa deh, jam 7 baru niat, sah puasanya. Kalau puasa sunnah. Yang kedua adalah imsak, menahan dari perkara-perkara yang
batalkan tadi makan, minum, berhubungan. Itu mohon maaf, kita tahan untuk tidak makan sampai ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan adalah apa? Qiyam, yaitu mendirikan musung pajang, baik yang bersifat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tetapi juga ditekankan, dianjurkan melakukan salat-salat sunnah, khususnya salat sunnah yang hanya satu kali datang, 1 tahun, 1 bulan, yaitu salat sunnah taraweh. Yang setiap harinya ada fadilah-fadilah. Hari pertama ketika kita musung pajang salat sunnah taraweh, mohon maaf akan dihapuskan dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru lahir ke dunia ini. Taraweh yang kedua akan dihapuskanlah dosa-dosa kedua orang tua kita sampai di hari ketiga, sampai di hari terakhir ada fadilah-fadilahnya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama an dzambih. Barang siapa yang berdiri menegakkan salat, iman, penuh dengan keyakinan, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, bukan mengharap dari pujian manusia, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipuji orang, tetapi apa? Wahtisaban, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama an dzambih, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Salat tarawih, salat witir, lalu malamnya sebelum kita sahur tahajud, kita bangun qiyam, kita bermunajat, kita bahkan berduaan dengan Allah, minta ampun kepada Allah, minta proposal, mengajukan proposal kepada Allah. Apa yang kita butuhkan, minta kepada Sang Pencipta yang memenuhi segala kebutuhan kita. Ada satu syair, Allahul kafi rabbuna kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Sekali lagi, Allahul kafi rabbunal kafi wajadnal kafi qasadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Allahul kafi, engkau yang zat yang maha mencukupi. Rabbunal kafi, Tuhan kami yang mencukupi. Segala kebutuhan kami, apa penyampaian kami engkau cukupi. Segala apa yang kami inginkan, yang kami kerjakan sungguh-sungguh engkau cukupi. Karena Allah lah al-kafi, yang maha mencukupi. Tambah lagi dengan sholat duha. Ini kadang ada salah kaprah. Bu Ustazah katanya kalau sudah sholat witir nggak boleh sholat tahajud. Kenapa? Karena katanya sholat tahajud itu sholat penutup. Jadi kalau sudah ditutup nggak bisa dibuka lagi. Salah kalau ada yang mengartikan sholat witir itu sholat penutup. Karena witir sendiri itu artinya ganjil. Karena sholat witir itu dilaksanakan bilangan ganjil. Memang betul sholat witir kata Rasulullah, tutuplah sholat malammu dengan witir. Artinya apa? Sholat wajibmu engkau tutup bila perlu dengan witir. Tapi kalau kita sudah witir, ketika kita setelah sholat sunat tarawih berjamaah, boleh bangun sholat tahajud, boleh bangun sholat tasbih, boleh bangun sholat taubah. Tapi apa? Tidak perlu witir lagi. Oh, emang selama ini 2 kali witir? Oh tidak. La witrana fi lailah. Tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi kalau sudah sholat habis selaweh, sholat witir, nanti sholat tahajud nggak perlu witir lagi. Atau enggak mau, mohon maaf, kalau belum sholat witir, habis tarawih, ya nanti habis tahajud, witir miki. Tapi lebih baik yang mana? Lebih bagus yang mana? Kalau saya pribadi, dengan catatan beberapa pertimbangan, saya lebih dahulu, mohon maaf, lebih mengoptimalkan saya sholat witirnya setelah tarawih. Kenapa? Yang pertama, kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin malam tidur nggak bangun lagi. Toh, kalau sudah witir, udah enak. Kalaupun nanti Allah membangunkan ahyana ba'dana amatana, di tahajud miki. Yang kedua, kalau kita mohon maaf mungkin, kalau kita nanti sholat witirnya setelah tahajud, dia nama bere jama. Tapi kalau kita setelah tarawih, mabere jama, dibimbing oleh imam, pahalanya jauh 27 derajat ketika musung pajang mabere jama. Itulah pertimbangan-pertimbangannya.
Kecuali saya biasanya di 10 akhir, karena ada program di masjid saja. Di masjid saya itu mohon maaf sholat tahajud, sholat tasbih. Biasanya memang imam di masjid saya tidak sholat witir. Karena ada program sholat malam, nanti setelah tasbih, setelah tahajud, baru sholat witir. Ya, berjamaah. Masya Allah. Karena ini sesuai dengan Abu Bakar ketika ditanya, Abu Bakar kamu sholat witirnya di awal malam atau di akhir malam? Saya di awal malam. Kenapa? Tadi karena saya untuk jaga-jaga. Karena belum tentu saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi Umar ditanya, Umar kamu sholat witirnya di awal malam atau di akhir malam? Jawabnya saya di akhir malam. Kenapa? Karena saya bertekad ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena memang berbeda karakter Abu Bakar dengan Umar. Terserah yang mana saja. Mau di awal malam, boleh. Mau di akhir malam, boleh. Yang tidak boleh yang dena musung pajang witir. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi apa? Qiyam. Yang selanjutnya apa? Amalan di bulan Ramadan adalah tentu it'am. Yaitu memberi makan orang yang berbuka. Sodakoh. Sodakoh. Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadhan. Yang paling utama bersedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Allah lipat gandakan tuh pahalanya sekali lagi. Kalau di luar Ramadan 10 kali lipat balasannya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka baginya balasannya 10 kali lipat dari Allah. Tapi terkadang kita terpaku dengan matematikanya manusia. Apa matematikanya manusia? 1 diambil 1 sama dengan 0. Kok 2? Diambil bukan ditambah. 10 diambil 1 sama dengan 9. 10 diambil 5 hasilnya 5. 10 diambil 9 hasilnya 1. Oh begitu matematikanya manusia tuh. Oh kalau saya punya uang 100.000 sedekah 10.000 berarti tinggal 90.000. Apalagi kalau sedekah 50.000 tinggal 50.000. Apalagi kalau sedekah 90.000 10 sepuh nih. Kenapa? Karena terpatri dengan matematikanya manusia. Tapi kalau kita belajar dengan rumusnya Allah, oh semangat itu. 10 kali lipat balasannya. Karena ibu, bu, pak, ada bapak kah? Oh ada. Oh ada tonji. Ini juga bapak kan? Bu, rizki kita yang sebenarnya kan cuma 3. Hanya 3. Yang pertama, ma'akal tak apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran. Itulah dalek tak sebenarnya. Nih kita nih bulan puasa nih, siapin apa aja. Pisang hijau, jalang kote, es buah. Apalagi? Apalagi bu? Biasanya di sini apa tuh? Jalang kote, pisang hijau, es buah. Apalagi? Apa? Berongkok. Pokoknya makanan kita siapin. Itu belum tentu daleta semua bu. Kenapa? Belum masuk ke mulut. Ini ada dari tuan rumah ini bingkisan nih bu. Nah, ini bu belum tentu daleta bu. Apalagi belum ada di tangan tak. Belum dibagi masih siang. Yang sudah ada di tangan tuh, di tangan pun belum tentu daleta. Kenapa? Belum masuk ke mulut. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kita mohon maaf tunu balik setengah mati keringatan mapala. Sudah selesai rasa paga tunu balikku taruh di meja makan angka peco-peco ada sambul sayur ketuknya Masya Allah siap-siap mau makan mau comot itu balik tiba-tiba angka coki ditarik balik tas sama coki. Ya Allah, kita nggak kebagian itu ikan yang sudah kita bakar. Itu ikan jadi rizkinya siapa? Belum tentu. Karena belum tentu dimakan kucing. Bisa jadi kucing tarik, tapi ternyata di tengah jalan kucing ketemu sama anjing, berantem. Siapa yang menang itulah yang belum tentu. Jadi apa yang sudah dimasuk ke mulut itulah dalekta. Mandre bale rako keluar jadi kotoran, betul? Mandre nasu peleko keluar jadi kotoran, betul? Mandre telok keluar jadi apa? Kotoran, gak mungkin keluar telok. Tania manu. Masya Allah. Jadi ma'akalta apa yang sudah kita makan. Yang kedua, rizki kita. Masodakata apa yang sudah kita sedekahkan. Itulah rizki kita. Mohon maaf. Yang kedua, malabista apa yang sudah kita pakai. Itulah dalekta.
kerudung yang sudah kita pakai, itulah daleta. Ada seragam ya kah? Abu-abu itu seragamnya? Itu seragam itu? Sudah lunas? Ada yang belum? Teriak di belakang, ada yang belum? Yang merasa belum, lunasi segera. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pakaian yang sudah kita pakai lalu usang, itulah daleta. Kendaraan yang sudah kita kenakan, itulah daleta. Jadi mohon maaf kalau kita punya baju baru jangan ditunda-tunda untuk dipakai, Bu. Terkadang mah kita ditunda-tunda. Nanti pi lebaran baru dipakai. Ternyata belum sampai lebaran mati. Masya Allah, beli mukena mahal apa? Si sesa. Ya, mas susah itu. Ya Allah, jutaan rupiah, nggak dipakai-pakai. Bu, kenapa tidak dipakai? Nanti pi lebaran, ternyata belum sampai lebaran, mati. Kira-kira rezeki kita bukan, Bu? Bukan. Rezekinya siapa? Bemor laketa. Benemon rina laketa. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Suami kita mau menikah lagi setelah kita mati, bingung cari mas kawin apa. Buka lemari, ada kerudung sembahyang. Ini saja paling jadi mahar. Dia menikah dengan gagahnya. Saya terima nikahnya, kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibeli oleh istri saya yang sudah meninggal dunia, sah karena Allah. Ya Allah, malah bista apa yang sudah kita pakai. Dan yang ketiga, rizki kita sebenarnya masodakta, apa yang kita sudah sedekahkan, itulah daleta sebenarnya. Jadi bulan Ramadan bulan untuk perbanyak sedekah, bulan untuk perbanyak berbagi. Bahkan Rasulullah mengatakan, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Sudah punya tiketnya? Yang bilang udah mana? Cetak di mana yang bilang udah? Ya Allah, tiket surga ini apalagi di Ramadan bisa kita dapati apa? Surga, ini surga Bu, rindu kepada 4 golongan. Kita dirindukan sama suami kita kan bahagia banget ya. Ibu, lebih senang ketika kita pergi nih, terus pulang, lebih senang suami tak bilang, "Ma, kok lama sekali?" Atau, "Ma, kok cepat sekali?" Lebih senang mana, Bu? Kalau bilang, "Bu, kok cepat sekali?" berarti kehadiran kita tidak dinantikan, Bu. Kenapa ini kok istriku cepat banget pulangnya ya? Tapi kalau, "Bu, kok lama sekali pulangnya?" berarti kita kehadirannya selalu dirindukan oleh suami kita. Masya Allah. Makanya kalau saya pulang dari ceramah, kalau dia tidak tanya-tanya, "Bah, kenapa kok nggak nanya?" Masya Allah. Kenapa? Kita dirindukan surga, suami saja udah bahagia banget. Ini surga yang merindu. Apa coba keinginan orang yang rindu? Keinginan terbesar orang yang rindu apa? Bertemu dengan yang dirindukan. Ini surga rindu berarti apa? Ini surga pengen banget nih. Melolada seruntuk sama 4 golongan ini. Siapa? Yang pertama, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Bukan membaca apalagi WA grup, apalagi di situ ada ajang gosip. Masya Allah, bukan baca Instagram, bukan baca Pes, apalagi baca koran, bukan. Tapi orang yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang suka membaca lisannya dengan membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, orang berlomba-lomba tuh baca Quran. Bahkan mohon maaf, yang tadinya Al-Quran hanya ditaruh di lemari, berdebu, diambil sama dia Ramadan nih. Hatamkan. Yang tadinya tidak pernah baca Quran, dia baca berlomba-lomba. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Karena pengen sekali nih dirindukan oleh surga. Tapi idealnya jangan hanya di bulan Ramadan saja baca Quran. Di luar Ramadan pun kita baca Quran. Bahkan saya sering mengatakan, kalau keinginan kita ingin dikabulkan oleh Allah, maka rayu Allah dengan Al-Quran. Contoh, kepengen lah, dak melo lah, dak ke tanah suci. Mau ke tanah suci, Bu? Mau sekali atau mau banget? Mau sekali atau mau banget? Mau banget. Mau cepat atau lambat? Cepat. Sudah mendaftar? Belum. Ya Allah.
Kata Ustaz saya, kalau ingin dikabulkan apa, dekati Allah dengan baca apa? Al-Quran. Apa? Baca surat Yasin tiap hari. Jangan hanya malam Jumat aja. Tiap hari baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mau tambah cepat, tambah bacaannya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mau tambah cepat lagi, tambah bacaannya Al-Waqi'ah. Karena surat Waqiah itu tajlibur rizki, menarik rizki. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kaziba hafizatur rafiyah, sampai selesai. Mau tambah cepat, tambah lagi bacaannya Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in. Mau tambah cepat lagi, tambah surat Tanah. Kalau ada surat Tanah, cepat sekali. Sertifikat rumah, cepat sekali. Ada surat Tanahnya, Ibu? Tapi 4 surat ya, Bu ya. Surat Tanah nggak 4 surat ini, Bu. Coba deh. Apalagi kalau Ramadan ini terkadang karena kita mengejar hatamkan Al-Quran, dilalaikan. Alhamdulillah, ini sudah istiqomah saya. Tahadus binikmah, tidak mau bermaksud sombong. Tapi semenjak dapat ijazah itu, tidak pernah ditinggalkan. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, terserah. Terkadang, mohon maaf, sambil jalan di mobil kita baca. Enaknya kalau dihafal begitu. Kita sambil jalan, sambil mohon maaf ada berkegiatan kita baca. Atau setelah sholat-sholat terserah. Kita atur yang penting 24 jam kita baca 4 surat itu. Kenapa? Yasin jantungnya Al-Quran. Rayu Allah dengan apa? Sentuhlah dia di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu. Wah. Jantungnya Al-Quran adalah surat ya Yasin. Ar-Rahman adalah agar kita diberikan rasa syukur. Waqiah tadi menarik rizki. Dan Al-Muluk itu adalah surat untuk kita biar bisa terbebas dari siksa di alam kubur. Insya Allah. Talil Quran yang kedua, siapa yang rindukan oleh surga? Wahafizil lisan. Ini Bu, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Apalagi Ramadan, kita jaga lisan kita untuk tidak ghibah, untuk tidak berbohong, untuk tidak mengadu domba. Siapa orang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak ada yang baik, maka lebih baik diam. Tapi aja lalu lebih baik diam. Pulang dari sini ditanya, "Ma, nanti buka puasa sama apa?" "Ma, ada pisang hijau kita bikin." Ya tidak begitu juga. Masya Allah, kalau ada manfaatnya untuk berbicara, ya berbicara. Tapi kalau tidak ada manfaatnya bahkan melahirkan dosa auliyasmut, lebih baik diam. Yang ketiga siapa? Itmu'awamut imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar, alias memberi makan orang berbuka. Alhamdulillah tuan rumah menyediakan buka puasa. Ini luar biasa pahalanya. Kenapa? Di dalam hadis, barang siapa yang memberi bukaan puasa kepada orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang kita berikan buka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita kasih buka puasa orang 100 orang, dapat pahala 100 orang yang kita kasih makan. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu yang kita kasih makan bukaan. Bagaimana kabarnya orang yang sampai ribuan memberi makan berbuka puasa? Masya Allah. Maka dari itu ayo berlomba-lomba. Biasa di masjid-masjid kan ada jadwal berbuka puasa, Bu. Ya, ada mie tawa tak? Ada mie? Aja ada reke. Wih, jadwal sih. Masya Allah. Tapi apa? Alhamdulillah. Bila perlu jangan sekali saja dalam 1 bulan. Bila perlu sering. Berulang kali. Agar apa? Banyak pahala. Panen pahala kita di bulan Ramadan ini. Dan yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga. Wasa'imina fi syahri Ramadan. Orang yang tentu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan sebaik-baiknya puasa. Dan sebenar-benarnya puasa. Insya Allah ketika kita bisa melakukan 4 perkara dan bisa kita lakukan 4-4-nya ini di bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain perkara-perkara wajib, ada perkara-perkara sunnah yang kita kerjakan. Apa? Mengakhirkan sahur. Jam berapa sahur tak, Bu? Hah? Jam 4, bagus. Karena ada orang yang sahur jam 2. Kalau sahur jam 2, bahkan jam 3 itu bukan sahur, namanya makan malam. Karena waktu sahur dikatakan sahur di waktu sahur. Kapan di waktu sahur? Karena di dalam satu riwayat,
Ada sahabat Rasulullah ikut sahur dengan Rasulullah. Tidak lama kemudian sholat subuh Rasulullah. Ditanya, kira-kira jarak antara waktu sahur dengan sholat subuh itu berapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sekitar membaca 50 ayat jarak antara waktu sahur dengan sholat subuh. Jadi yang lebih utama adalah apa? Kita mengakhirkan sahur kita. Bila perlu, waktu imsak tidak boleh. Oh, bukan. Waktu imsak itu masih boleh makan, silakan Bu. Bahkan kalau di Arab, saya pernah puasa di Arab, bahkan lebaran di sana, itu orang udah azan masih makan. Ayo Allahu Akbar, Allah, masih makan. Tapi ketika sudah la ilaha illallah, hop, sudah nggak boleh makan. Itu batasannya. Karena sesungguhnya di waktu mohon maaf, imsak rukun dari puasa menahan dari terbitnya fajar. Fajar itu di waktu subuh. Jadi waktu subuh itu batasnya. Tapi di Indonesia ada yang namanya waktu imsak. Artinya apa? Hati, lampu kuning. Jangan sampai kita waktu dekat-dekat, terus makan pedas, terus langsung sholat. Kan makruh. Kita sholat dalam keadaan masih merasakan pedasnya makanan, masih merasakan manisnya makanan. Maka ada jeda waktu, kita untuk sikat gigi, untuk siap-siap untuk sholat subuh berjamaah. Itu. Dan yang kedua, yang sunnah adalah apa? Menyegerakan berbuka. La yazalun nisa min khairi ma ajjalul fitrah. Manusia mohon maaf akan senantiasa dalam kebaikan selama dia selalu menyegerakan berbuka puasa. Namanya makanya dikatakan takjil. Takjil itu artinya ayo cepetan buka, jangan ditunda-tunda. Allahu Akbar, segera walaupun hanya membukanya dengan air minum. Tapi yang sunnah itu kalau punya kurma, makan kurma dulu baru air minum. Itu sunnahnya. Sunnahnya Rasulullah. Jadi makan kurma 1, 3 atau 5. Kalau bisa dengan air zam-zam, baru minum air zam-zam. Itu sunnahnya, baru makan mie jalang kote 1 piring, pisang hijau 2 piring, silakan. Nanti terawihnya pas sholat maghrib. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kita mohon maaf, makanya ada itu namanya kata-kata takjil. Takjil itu untuk sekedar membatalkan puasa kita, segerakan. Itu sunnah dalam kita berpuasa, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Tapi ajalah Loki, mau cepat-cepat buka, belum azam sudah buka. Ini namanya bukan menyegerakan berbuka, namanya mohon maaf belum waktunya berbuka. Masya Allah. Mudah-mudahan amalan-amalan tadi, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Tentu selain kita perbanyak doa. Apa doa yang diajarkan? Asyhadu alla ilaha illallah, Astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau anni itu sendiri, tapi kalau ada imam anna berarti bersama-sama. Kita baca doa itu. Atau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak zikir, perbanyak doa itu. Atau mohon maaf, kita zikir yang lain, perbanyak istighfar. Itulah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mengoptimalkan, kita maksimalkan apa-apa yang ada di bulan Ramadan, sehingga nanti keluar dari Ramadan kita termasuk orang-orang yang minal aidin wal. Apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin. Bukan. Itu banyak salah arti, ibu-ibu percaya diri banget. Apa artinya mohon maaf lah, apa minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Bukan. Itu bahasa Indonesia. Minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang aid, lisu, comeback, kembali, Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali ke titik nol. Setelah kita jauh melangkah, meninggalkan kesucian kita, fitrah kita, akibat dosa, kesalahan, maksiat yang kita kerjakan. Jadi sesungguhnya ketika kita melakukan satu dosa, kita menjauh dari tempat yang fitrah. Tek, dosa lagi, tek, dosa lagi, tek. Ini fitrah nih, dosa, jauh. Dosa lagi, jauh, jauh, jauh. Semakin banyak dosa, semakin mabela. Nah, di bulan Ramadan, di laundry dosa-dosa kita, diisi dengan kebaikan yang tadinya jauh tempat kita dari fitrah. Idul Fitri. Kembali lagi kepada kesucian, wal faizin. Dan memperoleh kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, panjang umur,
keluar dari Ramadan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang pun bisa ketemu lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Oh ya, mohon maaf. Kita minta keikhlasannya. Tolong minta doa dari Sohibul Bait untuk suami tercinta almarhum Bapak Haji Jumali SAG yang sudah meninggalkan keluarganya. Minta kesediaannya membacakan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Al-Fatihah ini bermanfaat, berguna untuk almarhum di alam kuburnya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhum Bapak Haji Jumali SAG. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa nawwir qabrahu wa taqabbal 'amalahu. Waqihi min adzabil qabri, waqihi min fitnatil qabri, waqihi min adzabin nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufri niran. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kalau ada yang berkurang berkenan datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.